ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk seri kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah pada hari ini di hadis 15. Sahih ya, Mbak? Sah? 15. Ya. Iya 14. Taib. Ahsant. Ya, anak kok terpatuk 15 mulu, waktu itu juga 15. Soalnya pengen cepat-cepat khatam aja ya. Hadis ke-14 ya teman-teman sekalian, yang insyaallah ta'ala bermanfaat untuk ana dan juga antum. Sebuah hadis yang cukup masyhur sebenarnya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Ya, hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darahnya manusia muslim. Suaranya enak didengar? Pas ya? Karena suara anak yang bagus atau karena mikrofonnya? Suaranya bagus. Ya, itu pasti. Baik. La yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah manusia muslim illa bi ihda thalath, kecuali jika ada penyebab satu dari tiga berikut. Ats-tsayyibuz zani, thayyib yang berzina. Nanti akan Anda jelaskan lebih detail tentang thayyib insyaallah. Kosakata yang namanya thayyib ya, insyaallah nanti akan Anda jelaskan. Ats-tsayyibuz zani, seorang thayyib yang berzina. Itu pertama. Kedua apa? Yaitu an-nafsu bin nafs. Ini bisa juga ats-tsayyibiz zani atau wan-nafsi bin nafs. An-nafsu bin nafs yaitu disebabkan jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa. Penyebab kedua. Penyebab pertama tadi apa? Yaitu thayyib yang berzina. Penyebab yang kedua, nyawa dibalas dengan nyawa. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jemaah kaum muslimin. Berpisah dari jemaah kaum muslimin.
Baik. Kita akan membahas ikhwan hadis ini dengan pembahasan tahlili, yaitu kita mencacah-cacah lafal demi lafal. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalas. La yahillu, tidak halal. La yahillu maksudnya tidak halal damu mri'in, darah manusia muslim, tidak halal membunuhnya, itu maksudnya. Jadi dam ini penyebutan darah ala sabilit taghlib namanya. Ala sabilit taghlib yaitu dalam rangka menggeneralisir. Hakikatnya adalah tidak halal membunuh manusia muslim, itu hakikatnya. Tapi sebenarnya tidak halal darah seorang muslim. Bukan yang dimaksud dari hadis ini minum darahnya, bukan. Tapi menumpahkan darahnya, iraqatud dam. Dan maksudnya menumpahkan darah berarti apa? Membunuh. Maka maksud di sini la yahillu dam imri'in muslim, tidak halal membunuh manusia muslim. Itu hukum asal. Tapi kenapa disebut oleh Nabi SAW dam, darah? Tidak dikatakan la yahillu qatlu imri'in muslim. Tidak halal membunuh gitu aja langsung qatl. Kenapa ditakbirkan dengan darah? Ini yang disebut oleh para ulama, yaitu ala sabili atau ala wajhi taghlib, yaitu dominannya pembunuhan dengan menumpahkan darah. Tapi apakah semua pembunuhan itu dengan cara menumpahkan darah? Enggak juga. Ada pembunuhan dengan cara nyetrum, bisa, ya. Atau dengan cara lainnya tidak sampai keluar darah, bisa. Disuntik misalnya dengan venom atau bisa atau racun, ya itu bisa. Tapi tidak berdarah. Tapi umumnya pembunuhan itu dengan menumpahkan darah. La yahillu damu mri'in muslimin. Imri di sini yaitu laki-laki, yaitu manusia. Nah, manusia di sini sifatnya mukmin, muslim. La yahillu damu mri'in muslim. Manusia muslim. Jadi hukum ini berlaku, yaitu keharaman penumpahan darah terhadap seorang muslim, itu hukum asal. Makanya kata Nabi SAW di sebuah hadis, dan itu hadis yang telah kita bahas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, atau alaikum haram. Nah, darah manusia, darah muslim, kemudian harta muslim dan harga diri muslim, ini juga ada kehormatannya, dalam artian tidak boleh darah ini ditumpahkan sembarangan. Tidak boleh harta ini dirampas atau ditilep sembarangan. Dan tidak boleh harga dirinya dicabarkan sembarangan begitu saja, diribahi atau namimah dan semisalnya. Maka ini semua namanya kehormatan. Darahnya muslim itu terhormat. Taib. Kemudian di sini menunjukkan hukum asli namanya. Hukum asli, hukum asal darah muslim itu haram untuk ditumpahkan. Ini hukum fikih. Ada hukum fikih lainnya berkaitan dengan darah, tetapi tidak itu yang dimaksud dengan hadis ini. Karena yang dimaksud dengan hadis ini adalah pertumpahannya. Lebih tepat lagi dimaksudkan dalam hadis ini adalah pembunuhan. Adapun zat darah bukan yang dibahas di hadis ini. Yaitu apa hukum darah diminum? Ya haram. Ya. Taib. Apa dalil haramnya darah untuk diminum? Antum jawab hadis Ibnu Mas'ud. La yahillu damu mri'in muslim. Lah salah antum. Ada dalil enggak? Antum pakai dalil tapi salah menempatkan dalil. Ya. Sekarang tanya antum ikhwan, apa hukum minum darah saudara sendiri? Minum darahnya, nyicipin darahnya itu. Atau antum gigit lehernya dengan taring antum. Vampir. Mak vampir, ya. Nah, kemudian antum minum itu darah. Apa hukumnya? Apa dalilnya? La yahillu damu mri'in muslimin. Enggak.
Ini konteksnya bukan minum darah, tapi menumpahkan darah itu membunuh. Maka hukum darah diminum hukumnya haram, itu ada dalil lain, yaitu uhillat lana maitatani wa daman. Fa ammal maitatan fa al jarad wal hut wa ammal daman fal kabid wat tihal. Dihalalkan untuk kita dihalalkan 2 bangkai dan 2 darah. Berarti selain dari 2 darah ini haram. Baik itu darah hewan ternak, apalagi darah manusia. Apalagi darah manusia. Dan dalam ayat yang diharamkan di antara wadami masfuh, yaitu darah yang bersimbah. Maka ini haram. Haram untuk dikonsumsi. Itu dalilnya, bukan dalil ini. Dalil ini berkaitan dengan fikih seperti hukum jinayah. Apa hukum jinayah Indonesia? Perdata ya? Atau apa? Kriminal. Itu dia hadis ini, ya. Taib, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal penumpahan darah manusia muslim kecuali 3. Kalau 3 ini berarti ada pembolehan penumpahan darah terhadapnya. Ada penumpahan darah terhadapnya. Tetapi pun kalau dibolehkan penumpahan darah untuk 3 golongan ini, itu dengan metode dan sifat syar'i, tidak sembarangan. Ya. Dengan metode dan sifat syar'i, tidak sembarangan. Kafir muahid adalah orang kafir yang memiliki perjanjian dengan orang muslim di teritori muslim, perjanjian agar tidak saling membunuh dan menumpahkan darah, maka ini kafir muahid, haram untuk ditumpahkan darahnya. Hukumnya serupa dengan hukum orang muslim dari segi haraman untuk menumpahkan darahnya, itu satu. Kemudian ada kafir dhimmi, kafir musta'min. Orang kafir yang minta keamanan, minta jaminan keamanan di daerah atau negeri Islam. Meminta jaminan keamanan, mungkin karena orang kafir ini kabur dari tempatnya yang mana banyak teroris, kemudian ke negeri orang Islam dan minta keamanan supaya tidak dikejar-kejar. Ini kafir musta'min, sama hukumnya, tidak boleh dibunuh. Kemudian ada kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang memiliki tanggungan dan zimmah. Tanggungan apa? Tanggungan upeti untuk membayar kepada penguasa muslim agar dijamin kehidupannya, yaitu keamanannya. Ya, tanggungan untuk membayar upeti, jizyah. Maka yang seperti itu juga haram untuk dibunuh. Dan mereka silakan untuk bertetangga sebagaimana muslim pada umumnya. Yang ketiga, yang keempat, kafir harbi. Kafir harbi. Kafir harbi terbagi menjadi 2. Kafir harbi artinya apa? Kafir yang memerangi. Kafir yang memerangi Islam atau muslimin terbagi menjadi 2. Dari segi metode menyerangnya terbagi menjadi 2. Kafir harbi bil qaul dan kafir harbi bil fi'il. Kafir yang menyerang dengan perkataan, itu yang pertama. Dan kafir yang menyerang dengan perbuatan. Kafir harbi ini terbagi menjadi 2, yaitu kafir harbi yang menyerang dengan perkataan. Misalnya dia mengejek dan menghina Islam di media sosial dengan perkataan, maka ini kafir harbi, halal darahnya. Halal darahnya. Atau kafir harbi bil fi'il, dengan perbuatan. Dan perbuatannya ini memang didasari atas penyerangan terhadap Islam. Bukan perbuatannya ini didasari atas kriminalitas semata. Ya, ini harus dibedakan. Tapi perbuatan memerangi orang muslim ini dipicu dari apa? Kebenciannya terhadap Islam dan muslimin. Maka ini kafir harbi bil fi'il. Ya, tinggal di lingkungan orang-orang muslim, kalau ini kafir harbi ini menghina dengan lisan atau
atau menyerang orang muslim dengan senjata tajam misalnya. Sebabnya bukan karena dia cari duit, sebab memang dia anti terhadap Islam. Lagi nih kafir harbi. Ini layak dibunuh. Tapi pembunuhnya sebagai penguasa setempat, bukan orang sembarangan. Ya. Jadi itu jawabannya ikhwan. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir di sekitar kita? Sebenarnya orang-orang kafir di sekitar kita ini enggak masuk kriteria manapun. Tapi mereka masih manusia. Enggak masuk masuk enggak ke kriteria apa? Kafir yang pertama tadi? Muahid. Mereka punya perjanjian enggak dengan pemerintah muslim? Perjanjian apa? Gitu kan? Apakah mereka kafir musta'min yang dari luar negeri kemudian minta jaminan keamanan di negeri ini? Enggak juga. Apakah mereka kafir dhimmi? Mereka enggak bayar jizyah dan upeti. Karena kita semua sama. Bayar pajak bukan jizyah. Dan pajak itu enggak ada kaitannya dia kafir atau enggak, ya kan? Maka mana dong? Gitu. Tapi intinya kafir ini selama tidak menyerang orang Islam secara lisan ataupun secara perbuatan, dia bukan kafir harbi. Maka hukumnya sama seperti tiga yang pertama tadi. Sama kafir muahid, kafir musta'min dan kafir dhimmi, satu hukum. Ya, haram untuk dibunuh. Illa bi ihda thalath, kecuali tiga pihak. Pertama, al-thayyibuz zani. Al-thayyib az-zani. Ya. Al-thayyibuz zani. Kenapa antum senyum-senyum, Mas? Bahagia banget hari ini. Setelah terpisah kemarin dari bapaknya, alhamdulillah sekarang antum berbahagia. Antum enggak lepas pandangan antum dari bukunya bapak. Ada apa antum? Al-thayyib az-zani. Dua istilah. Pahami baik-baik ya. Apa itu al-thayyib? Apa itu zani sehingga disebut zani? Thayyib dimutlakkan dua makna, dan ini antum harus tahu. Laki-laki itu harus tahu thayyib. Ya Mas ya. Antum tahu loh, masa nggak tahu? Thayyib tahu kan? Bukan thayyib yang di sini, thayyib pada umumnya. Thayyib ada dua makna. Pertama, makna yang pertama nih. Yang pertama, man jama'a fi nikahin sahih. Yang nggak bisa bahasa Arab dengerin aja dulu. Man jama'a atau alladzi jama'a fi nikahin sahih. Itu yang pertama. Makna pertama ya. Kemudian makna yang kedua, al-muftariq min an-nikah. Paham gak? Paham gak Mas Budi? Antum siapa namanya? Hari Budi, bukan? Paham gak tadi anak ngomong apa? Ya udah, nggak apa-apa. Yang pertama tadi apa? Man jama'a fi nikahin sahih. Itu thayyib. Kedua, mana kedua yaitu apa? Al-muftariqu min an-nikah. Ya, al-muftariqu min an-nikah ba'da al-ijma'i fihi. Al-ijma'i ba'da al-jima'i fihi. Ya. Paham atau enggak? Kalau enggak paham mau dipahamin enggak ini kira-kira? Ya, mau enggak nih? Yakin ya? Ini penting ini. Baik. Makna pertama, man jama'a fi nikahin sahih, yaitu orang yang telah melakukan jima' dalam pernikahan yang sahih. Ini definisi pertama, penting.
orang yang telah berjima' di pernikahan yang sahih. Setiap lafal di definisi ini penting, muhim. Man jama'a fi nikahin sahih, yaitu orang yang telah berjima'. Ya. Karena kayak ngomong berjima'nya agak keras nih, terus semangat ya. Orang yang berjima' dalam pernikahan yang sahih. Pikirin baik-baik. Ada istilah jama'a, menjima', berarti dia telah melakukan hubungan suami istri, jima'. Oke? Kalau dia udah nikah, tapi udah akad, tapi belum sempat jima', maka ini belum disebut thayyib. Maka thayyib yang pertama ini sama dengan namanya muhsan. Muhsan sama. Muhsan pun banyak maknanya nanti, tapi enggak sekarang dibahas. Ya. Afwan, kok muhsan? Ghairu muhsan. Sebaliknya, karena belum terjadi jima'. Paham di sini? Belum terjadi jima', maka ghairu muhsan. Tapi dia thayyib juga, belum thayyib. Ghairu thayyib, ghairu muhsan. Jadi thayyib makna pertama sama dengan muhsan, karena dia telah melakukan jima' dengan apa? Dalam pernikahan yang sahih. Oke. Gitu ya. Dan ini ada ikatan dengan nikah sahih. Nikah yang sah secara syar'i. Adapun nikah yang tidak sah secara syar'i, maka kalau terjadi jima' padanya, dia tidak disebut thayyib, tidak disebut muhsan. Gimana? Antum paham gak, ikhwan? Udah paham gak? Belum paham? Gini mas. Jujur aja, yang belum nikah siapa? Anjung tangan, ayo, foto. Belum nikah? Karena apa? Karena fuqara atau karena apa antum belum nikah? Taib, nggak apa-apa, insyaallah nanti antum nikah. Yang belum nikah nih, berarti antum thayyib bukan? Bukan. Lah, karena antum belum pernah melakukan jima' dalam pernikahan yang sahih kan? Ya nikah aja belum, gimana? Taib, ya, paham? Tapi, misal saja. Belum nikah. Tapi, na'udzubillah min dzalik, berzina, melakukan jima' terhadap perempuan yang khabithah. Melakukan jima' selesai, kelas. Apakah dia thayyib atau bukan? Bukan. Tapi jima'nya sudah. Nikahnya belum. Berarti dia bukan thayyib. Paham di sini? Taib, ada enggak hukuman untuk orang seperti ini? Dia apain hukumnya? Dicambuk 100 dan diasingkan setahun. Oke, paham ya? Ini namanya orang ini ghairu thayyib dan ghairu muhsan. Ngerti? Taib, sekarang yang udah nikah sisanya lah. Sisa yang tadi yang nunjuk tangan, sekarang yang sisanya udah nikah. Taib. Antum nikah, belum pernah nikah sebelumnya. Ya, kemudian antum melakukan akad nikah. Bismillah, ada menikah dengan fulanah binti fulan. Selesai akad. Selesai akad. Kemudian malam pertama, first apa? First night. Malam pertama. Ya. Terjadilah qadarullah ma syafa'alah. Jima'. Taib. Berarti status antum besoknya apa sebagai apa? Thayyib, karena telah melakukan jima' dalam pernikahan yang sahih. Oke, paham di sini, ikhwan? Qadarullah cerai. Kemudian nikah lagi antum. Kali ini antum nikah dengan janda dan antum salah paham terhadap hadis, akhirnya antum menikahi janda tanpa wali. Ya. Menikahi janda tanpa wali. Saksi ada, wali enggak ada. Dengan pemahaman bahwasanya mazhab Hanafiyah membolehkan nikah tanpa wali. Mazhab Hanafiyah. Dan itu tidak benar.
Yang benar kata Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali bagi siapa? Perempuan. Taib. Kemudian setelah ini nikah kedua kali, yang pertama cerai, kemudian nikah lagi sama yang lain tanpa wali. Malam pertama sekarang first night. Apa kemudian? Terjadi. Besoknya statusnya antum thayyib atau bukan? Ayo. Yang bisa jawab, boleh minum ini tapi harus dihabisin. Ayo, sok. Belum minum ini. Ayo. Status dia sekarang thayyib, itu muhsan atau ghairu thayyib, ghairu muhsan? Ayo. Jangan diskusi. Soekarno. Nggak usah diskusi. Ayo jawab. Sok ya. Syahid? Nggak tahu. Antum konsultasi sama bapak antum ada apa? Mau nikah apa mana? Jawab aja. Thayyib atau bukan? Thayyib. Taib. Kita keep dulu ini. Yang antum kenal siapa di antara ikhwan yang di belakang yang antum kenal? Antum kenal dan antum sensi sama dia, ayo. Coba sebutin biar kita tahu. Ternyata dia belakang, disuruh belakang. Sebutin aja namanya. Sebutin. Fatwa. Kemarin Sabtu kejebolan berapa kali golnya? Taib, fatwa. Thayyib atau bukan dengan kasus yang tadi itu? Dengarkan kasus tadi ceritanya. Thayyib atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena nikahnya enggak sah. Taib. Gimana? Soekarno. Siapa sih namanya lupa? Dimas. Masya Allah. Dimas. Gimana? Nama antum Seto atau siapa namanya? Gimana Dimas? Menurut antum siapa yang benar? Anak antum atau anak tetangga antum? Fatwa yang benar. Yang benar Dimas yang benar. Iya. Lihat betapa seorang bapak dan anak tetangganya jahil. Yang benar dia. Thayyib. Kan sebelumnya udah pernah nikah kan? Ya thayyib. Hatta pernikahan kedua tidak sah. Thayyib dari segi apa? Thayyib dari makna kedua. Thayyib dari makna kedua. Apa tadi makna kedua? Yang pisah dari pernikahan. Betul? Yang pisah dari pernikahan yang sah. Tapi pernikahannya tadi sah nggak pernikahannya? Yang kedua, pernikahan kedua sah nggak? Berarti tidak mu'tabar kan? Berarti dia statusnya sebagai seorang thayyib dari segi duda, ya nggak? Paham? Dia udah pernah nikah sahih atau belum? Udah pernah. Oke, paham nggak di sini, kawan? Jadi kalau dia berzina, hukumnya apa? Rajam atau cuma cambuk? Rajam. Paham di sini, kawan? Rajam. Rajam ngeluarin darah nggak? Insya Allah ngeluarin darah, ngeluarin banget itu. Gimana Dimas? Masya Allah, antum ternyata anak nggak nyangka antum sepinter itu walau sementara. Ya, harus dipahami sini. Jadi thayyib ada dua makna, ya, kawan. Makna pertama, orang yang telah melakukan jima dalam nikah yang sahih, dan dia juga thayyib juga, ini yang tadi kasus tadi. Atau yang kedua, orang yang pisah dari pasangannya yang sah tadinya. Maka ini thayyib, semuanya thayyib. Baik laki atau perempuan dimutlakkan dengan itu.
Oke. Jadi boleh jadi orang dia punya istri sah, tapi status dia saib, tapi saib makna pertama karena dia sudah pernah jima'. Adapun kalau misalnya saib makna kedua yaitu orang yang sudah pisah dari pasangannya dan pernah melakukan jima' dalam pernikahan tersebut. Oke. Iya. Oke, kata Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah pas nikah ditanya, "Saiban am bikra?" Kamu nikah sama janda atau nikah sama saib atau sama perawan? Taib. Saib yang ini maknanya apa nih? Makna pertama sama kedua? Kedua, nggak boleh. Makna pertama nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Masa Nabi nanya, Jabir, kamu nikah sama perempuan istri orang atau nggak mungkin kan? Jadi makna kedua itu janda. Janda berarti kan sudah pisah dari suaminya. Ini kita bilang pisah dengan sebab apapun pisahnya itu. Paham? Jadi saib itu menjamak untuk seluruh manusia yang pisah dari pasangannya secara syar'i, baik dia pisah karena ditinggal mati suaminya. Ini untuk perempuan ini, ditinggal mati suami, atau pisah karena ditalak, atau pisah karena khulu'. Ya begitu. Atau pisah karena fasakh. Ada 4 model. Ini lama-lama fikih nikah ini lama-lama. Jadi baik saib ini, saib kalau pisah karena ditinggal mati suaminya namanya armalah. Armalah ini yang dalam hadis Nabi SAW dianjurkan untuk menafkahi atau berbuat ihsan pada armalah. Paham di sini kan? Adapun sayyib yang pisah karena talak namanya mutallaqah. Ditalak. Ya. Bukan armalah. Ngerti Dimas? Mulai hari ini Anda mau hafalin nama antum. Dimas, ya. Ada armalah, ada mutallaqah. Pisah karena khulu' namanya mukhtali'ah. Khulu' itu gugat cerai. Ya. Gitu, khulu'. Dan biasanya khulu ini yang keempat serupa dengan khulu yaitu pisah karena fasakh. Fasakh itu apa namanya? Penguraian akad. Akadnya dibubarkan, itu namanya fasakh. Ya. Fasakh ini bisa karena beberapa sebab. Tapi Anda nggak mau jawaban di sini. Ini kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin darah ya. Al-muhim thayyib. Thayyib yang pernah menikah, yang pernah jima' dalam pernikahan sahihnya, ya, dan ini baik dia itu berstatus suami atau istri atau berstatus duda atau janda, semuanya masuk. Baik dia masih beristri sah atau dia menduda, baik dia perempuan ini masih bersuami sah atau dia menjanda, semuanya namanya thayyib dalam kategori ini. Oke? Paham di sini, ikhwan? Ada kasus gimana nih? Sekarang ada seseorang dia menikah, sebelum menikah, dia berzina, na'udzubillah min dzalik. Berzina dengan dia belum pernah menikah. Laki-laki ini belum pernah menikah, berzina dengan na'udzubillah seorang perempuan janda, misal. Na'udzubillah min dzalik. Si bujang laki ini menjima' dengan janda. Tidak dalam pernikahan yang sahih, zina. Baik, paham di sini? Ketahuan atau ngaku akhirnya apa hukumannya untuk yang laki-laki? Tanggung jawab. Bener tadi kata antum tuh pinter sementara, si saya bahlul. Ana nggak nanya tanggung jawab, ana nggak nanya gitu Dimas. Nggak ada urusan tanggung jawab. Nggak, kita ngomongin hukum fikih. Antum kayak mertua aja, kayak orang tua aja antum tanggung jawab. Nggak, aduh kacau. Tadi apa tadi tuh? Apa tadi contohnya? Tadi apa sih contohnya?
Oke, laki-laki bujang ini nikah sama janda gitu. Enggak zina sama janda. Terus habis itu apa? Udah mentok pikirannya udah. Gara-gara tanggung jawab ini. Hukumannya apa? Yang laki-laki dicambuk apa dirajam? Dicambuk 100, diasingkan setahun. Yang perempuan dirajam. Nah gitu. Ya. Kemudian kan dirajam wafat perempuannya. Semoga Allah maafkan dah. Sekarang laki-laki dicambuk udah memar dan seterusnya, setahun diasingkan pula. Dah dia kembali ke kampungnya. Akhirat tuh dia nikah habis itu. Dia nikah dengan janda lainnya. Nah dia abu janda soalnya. Dia nikah dengan janda lainnya dan dia memahami bahwasanya nggak perlu wali karena menurut mazhab Hanafi ini nggak usah pakai wali nggak apa-apa karena janda lebih berhak atas dirinya gitu. Sesuai hadis Nabi gitu katanya. Maka dia pun menikah tanpa wali tapi ada saksi, ada mahar, ada akad. Baik, kemudian terjadilah itu. Akhirnya kemudian jima'lah mereka ini. Jima'lah mereka ini. Apa hukum pernikahan ini? Sah atau tidak? Tidak sah. Oke, baik. Sekarang apa hukuman, apa konsekuensi untuk si laki dan mantan janda ini yang jadi istrinya? Apa konsekuensinya mereka ini? Dirajam atau dicambuk? Dirajam atau dicambuk? Coba, apa? Yang mana? Yang laki-laki diapain? Dicambuk. Yang perempuan dirajam. Jawabannya tidak keduanya. Tidak keduanya. Selama itu nikah syubhat, walaupun disebut nikah fasid, rusak nikahnya, nikah syubhat, harus diingatkan, diberitahu kepada mereka bahwa saya ini nikah syubhat, tidak benar, tidak sah, dan mereka harus dilakukan apa? Fasakh menurut sebagian ulama, karena ada sebagian ulama mengatakan nikahnya tetap sah tapi dipisah. Ini namanya fasakh, dipisah. Harus diakadkan baru lagi dengan adanya wali. Apakah mereka dihukum zina? Tidak dihukum zina. Mereka dihukum jima dalam nikah syubhat namanya. Nikahus syubhah. Gimana, paham gak ikhwan? Insyaallah kalau udah biasa denger ini, insyaallah gak rumit kok. Ya begitu. Tapi kalau mereka masih terus-menerus melakukan itu, ya udah, karena udah tegak atas mereka hujah, mereka paham ini adalah nikah syubhat, rusak, maka mereka dihukumi apa? Berzina kalau mereka masih mau terus-menerus. Kecuali mungkin kalau mereka tinggal di negeri yang memang di situ hukumnya pakai hukum madhab Hanafi. Maka kita nggak bisa campur tangan, itu memang madhab mereka. Udah urusan mereka pada Allah Ta'ala. Begitu. Tapi kalau di sini mazhab Syafi'i yang nggak bisa seperti itu, nggak sah. Itu namanya nikah syubhat. Taib, Sayyib az-zani. Az-zani berzina. Apa batasan disebutnya berzinanya seseorang? Zina itu ada makna umum, ada makna khusus. Ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum itu mencakup segala kelezatan maksiat yang haram dari seluruh anggota tubuh yang berkaitan dengan syahwat lawan jenis. Itu zina secara umum, yaitu segala kelezatan maksiat yang haram pada seluruh tubuh, apapun itu, terhadap lawan jenis, maka itu termasuk zina. Maka mata bisa berzina? Ya. Kemudian seluruh anggota tubuh menikmati itu, maka semua itu bagian dari zina dalam makna umum. Zina dalam makna umum. Zina dalam makna umum ini tidak berkonsekuensi hukum had. Zina dalam makna umum ini tidak berkonsekuensi hukum apa? Had. Tidak berkonsekuensi hukum rajam ataupun hukum cambuk, tidak. Ya kalau berkonsekuensi gitu, habis semua kita laki-laki ini. Karena mata ini berzina ya, melihat ke hal yang haram, melihat ke perempuan yang bukan mahram dengan kelezatan, maka ini zina mata bukan? Zina mata.
mendengar suaranya dan seterusnya, dengan taladzuz, lezat, senang, suka. Maka ini juga termasuk zina telinga, ya enggak? Memegang, zina bukan? Tergantung apa yang dipegang. Ya. Kayak anaknya Pak RT, punya tato, boleh dilihat nggak boleh diraba. Kayaknya ada yang tahu nih lagu ini. Ya. Zina mata bukan? Zina mata. Nggak boleh lihat tapi boleh diraba. Zina apa? Zina tangan. Itu semua bagian dari zina secara umum. Adapun zina secara khusus apa? Ilaju hasyafati dzakari fi farjil mar'ah. Ilaju hasyafati adzakari fi farjil mar'ah ala wajhin muharramin, ala wajhin muharramin duna syubhatin. Ilaju hasyafati adzak. Antum catat bahasa Arab nih? Enggak kan? Antum catat bahasa Arab. Pura-pura nyatet padahal enggak nyatet. Weh, kelakuan bapak lu tuh. Ilaju hasyafati dzakari. Tuh kan lupa lagi kok ada dia tuh lupa. Ilaju hasyafati dzakari fi farjil mar'ati ala wajhin muharramin duna syubhatin gitu. Ilaj itu memasukkan, bukan idkhal ya. Ilaj itu memasukkan karena biasanya memasukkan, Anda nggak perlu deskripsikan lah kayak gimana caranya. Al-muhim ilaj itu memasukkan dengan perlahan biasa gitu. Memasukkan gitu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Ya kan? Itu Allah memasukkan malam ke siang, siang ke malam, ya kan? Masukannya pasti tiba-tiba dreng pagi enggak. Yaitu perlahan. Nah, itu namanya ilaj. Ngerti? Sing bujang ora ngerti. Kalau sing bujang ngerti berarti wah, ini pernah ngeliat apa ini. Nah, ilaj itu memasukkan perlahan. Ya, ghaliban kan gitu. Umumnya kayak gitu. Ilaju hasyafati. Hasyafah. Gimana anda nyebutnya ini gak enak nih, hasyafatuz zakar. coba sebutin kosakata yang bagus gitu untuk itu. Hasyafah itu kepalanya. Nah, bagian kepala zakar. Nah, oke. Kegambar nggak? Antum nggak usah perlu kayak gini dulu untuk kegambar. Udah, antum gambarin aja. Ilaju hasyafatiz zakar, yaitu masuk, bisa wuluj, bisa ilaj. Al-muhim, wuluj itu berarti masuk. Kalau ilaj memasukkan. Memang dua makna ini ada perbedaan, tapi al-muhim yang penting ada masuknya hasyafah, yaitu kepala zakar. Fi, ke dalam. Farj apa? Ya, anggap udah vulgar enggak apa-apa. Vaginanya perempuan. Ala sabil muharram. Dalam rangka yang haram. Duna syubhatin, bukan merupakan syubhat. Jadi nikah syubhat enggak masuk di sini. Kalau memang orang belum mengerti, enggak masuk di sini. Iya. Ya. Kalau seseorang nikah nih, dia nggak tahu kalau misalnya istrinya ini ternyata saudari sepersusuan. Paham nggak maksud Anda? Dia nggak tahu. Baru tertabayun kan 2 bulan kemudian, loh ternyata kamu dek saudari sepersusuan saya. Maka berarti nikah sebelumnya nikah apa namanya? Syubhat. Zina bukan? Ya bukan, karena nggak ngerti. Kecuali kalau dari awal dia bilang, ini saudari sepersusuanmu, nggak boleh nikah sama dia. Nggak ngotot, biarin, tetap aja, maka nikahnya tidak sah dan zina maksudnya. Paham di sini, kawan? Iya, nikah syubhat. Ya begitu. Itu namanya zina, kawan. Zina secara khusus.
Kalau tadi zina secara umum itu tadi masuk ke semua anggota tubuh bisa. Zina secara umum tidak ada konsekuensi hukum had, tetapi konsekuensi dosa iya. Kalau dia bertaladzuz menikmatinya. Kalau zina secara khusus ini berkonsekuensi apa? Dosa dan hukum had. Gitu ya. Maka kalau misalnya seseorang melakukan hubungan seperti suami istri padahal bukan, kemudian belum sampai memasukkan zakarnya, tiba-tiba digerebek sama Satpol PP. Ya. Wah, nih dia nih di hutan di kebun kayak gini, nih dia nih. Ini yang bikin tercoreng kampung ini. Wah, digerebek kemudian. Belum masuk zakar. Maka ini masuk ke dalam zina yang mana? Zina umum. Bukan zina khusus, bukan. Ya. Paham di sini insyaallah ya? Baik. Nah, kalau misalnya zani di dalam hadisnya at-thayyibuz zani, ini zina yang mana? Di dalam hadis zina yang khusus, baru boleh tertumpahkan darahnya dengan rajam atau kalau di sini berarti rajam lah, karena thayyib. Ya, thayyib az-zani. Gimana ya ikhwan, udah jam segini ya? Ada pertanyaan enggak? Nanti kita terusin aja pada waktu mendatang. Wan nafsu bin nafs. Temanya nanti diganti aja, temanya jadi thayyib yang berzina ya, temanya thayyib yang berzina. Ya, mana ada? Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tumben ini banyak yang nanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika wali sang perempuan atau ayah perempuan seorang dukun? Apakah sah pernikahannya? Dukun di sini dukun apa dulu? Ana harus tabayun dulu nih. Ini yang nanya udah nikah belum nih? Jangan-jangan wali istrinya lagi nih. Dukun apa dulu? Kalau dukun di sini maksudnya dukun beranak, dukun dukun bangkong. Bukan kodok bangkong, dukun bangkong. Dukun sunat. Dukun urut. Maka nggak masalah kalau bapaknya itu dukun-dukun yang tadi, dakakin yang tadi itu, ya. Tapi kalau dukun di sini masuknya adalah peramal atau santet dan semisalnya, maka dirinci. Kalau misal dukun santet, ini jelas berkontribusi dengan syaitan, berkolaborasi dengan syaitan. Tapi harus tabayun dulu seberapa kedukunannya dia. Kalau memang benar dia dukun santet, maka kafir. Maka tidak sah kewaliannya, yang berkonsekuensi tidak sah pernikahannya. Oke? Ini harus dipahami rinciannya baik-baik. Kalau dukun yang dimaksud adalah cuman suka nyariin barang hilang, maka ini dirinci lagi, apakah dia benar memang dia mengklaim bahwa dia mengetahui hal yang gaib, atau dia cuma orang yang sok tahu tapi orang-orang suka datang ke dia. Paham gak ikhwan? Dia membuka jasa atau enggak gitu loh. Maksudnya dia pernah enggak, antum tahu enggak kalau dia memang pernah bilang ke orang bahwa saya tahu, kalau saya tahu di mana barang kalian, kalau kalian kehilangan ke saya aja. Pernah enggak? Atau cuma orang-orang datang ke dia untuk minta bantuan. Paham gak ikhwan? Maka kalau cuma yang model yang karena orang percaya aja sama dia, karena dia tebakan dia benar,
maka ini nggak termasuk dukun yang keluar dari Islam. Tapi kalau dia mengklaim bahwa saya mengetahui barang-barang hilang, saya mengetahui yang gaib, saya bisa melihat ini, bisa menerawang ini, maka ini berpotensi kafir karena mengklaim mengetahui hal yang gaib. Ya. Maka kalau yang seperti ini, kafir seperti ini tidak boleh. Jadi perlu dirinci dukunnya kayak gimana dulu. Dan itu pun perlu tasabbut, enggak bisa antum langsung. Karena kadang-kadang disebut dukun oleh orang-orang, tapi kita nggak tahu hakikat dia seberapa kedukunannya gitu loh. Boleh jadi dia cuma sok tahu doang dan nggak mengklaim, cuman orang-orang aja yang bahlul kok datang ke dia karena kelihatan orang pintar dan kelihatan aksesorisnya itu membuat mereka percaya. Ah gitu ya. Oke. Bagaimana kalau misalnya maksudnya dukun ini sampai dia pasang iklan di koran-koran, membuka jasa, pasang susuk, pasang ini, pasang itu, maka ini potensi, wallahu alam zahirnya ini potensi kafir. Karena antum sudah melihat dia membuka jasa dan mengklaim bahwa dirinya bisa melakukan ini itu yang mana itu sudah kental dengan perdukunan, maka zahirnya kafir. Tidak sah menjadi wali. Taib. Kemudian kalau misalnya udah terlanjur udah 5 tahun pernikahan dan ketika itu nggak ngerti kalau tidak sah perwalian dari bapak mertuanya. Paham nggak maksudnya ikhwan? Udah 5 tahun nih, udah beranak lagi. Ya. Maka ini masuk ke dalam nikah apa? Syubhat. Karena kejahilan lampaunya. Hakikatnya itu tidak sah, tapi karena kejahilan maka semoga Allah maafkan. Ngerti di sini, kawan? Ngerti? Maka insya Allah tetap sah. Maksudnya, sekarang setelah mengetahui ini, diulang akadnya. Kalau bapak mertuanya masih mendukun atau masih being dukun, ya, menjadi dukun, maka cari wali lain yang dari keluarga ya. Tapi kalau bapak mertuanya sudah taubat dari perdukunan dan muslim, maka boleh berwalikan dengan bapak itu dan jelaskan hal ini. Ya. Apa Mas Aga? Ada. Kenapa? Jangan banyak-banyak nanya, yang udah jam 9 ini. Jangan banyak-banyak nanya. Ini aja belum rampung ini. Dukun-dukun ini nih. Lalu apakah anaknya sah? Anaknya sah. Karena nikah syubhat. Sekarang kiaskan begini jemaah, ikhwan. Orang kafir mu'allaf. Muslim mu'allaf. Baru masuk Islam suami istri. Pertanyaan anak. Mereka dulu waktu nikah, sepasang suami istri ini, waktu nikah, itu pernikahan mereka sah atau enggak secara fikih sebenarnya? Ya belum tentu, bisa jadi mereka nikah sembarangan, nikah atas nama syirik, ya enggak? Atas nama Yesus dan seterusnya, ini nikah syirik gitu. Ibadah syirik. Pas mereka masuk Islam, kita katakan, wah, pisah kalian, batil kalian, nikah kalian, enggak boleh. Paham enggak di sini, Pan? Makanya seperti ini aja ditolerir, maka muslim yang jahil dan perlu belajar mungkin ya juga ditolerir, insyaallah. Itu yang lebih tepat insyaallah. Kalau udah terlanjur ya. Begitu. Jangan langsung jelaskan ke keluarganya akan hal ini. Kalau memang bapaknya betul-betul dukun yang kafir. Dukun yang kafir ketika menjadi wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum seorang yang berzina kemudian mereka dinikahkan dan lahir sang anak? Setelah lahir seorang anak, kemudian lahir anak yang kedua setelah beberapa tahun, bagaimana hukum pernikahan mereka? Sah atau tidak? Jarak antara dia berzina dengan pernikahan. Ini biasanya habis berzina telat datang bulan ini. Kemudian dipaksa nikah.
baru 4 bulan nikah udah lahiran, orang pasti pada curiga nggak? Curiga. Emang serba salah. Nggak dinikahin. Lah tuh anak siapa? Dinikahin. Kok kayak prematur banget. Dan bayinya bayi 9 bulan. Ini gimana? Baru 4 bulan nikah, bayi yang keluar bayi normal, bukan bayi prematur yang keluar. Maka orang-orang curiga. Nah, demi menghindari, pokoknya yang penting tanggung jawab. Nah, ini balik lagi ke dia. Tanggung jawab ya. Habis dizinahin kemudian tanggung jawab harus nikah. Nah, ini khilaf di antara ulama. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan dengan satu syarat saja. Taubat dari perzinahan. Boleh nikah. Walaupun bergegas boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanbali, dan ini yang lebih tepat, syaratnya 2. Yang pertama taubat keduanya, dan yang kedua istibra, namanya istibra, yaitu harus bebas dari hamil baru boleh nikah. Paham gak ikhwan? Hah? Setelah lahiran dalam mazhab Hanbali, dan itu yang sah. Setelah lahiran. Kenapa? Karena anak ini air ini, yaitu air mani haram. Bukan anak bapaknya, walaupun secara biologis anak bapaknya. Ya. Jadi nunggu sampai lahiran, sampai bebas dari air mani. Begitu. Seperti itu. Ya. Itu yang lebih tepat. Tapi di negeri ini kan menganut mazhab Syafi'i. Sebenarnya di negeri ini enggak menganut mazhab Syafi'i. Menganut mazhab tanggung jawab, sebagaimana kata dia. Yang penting tanggung jawab. Udahlah, nikah langsung. Daripada nanti bikin malu orang tua. Ya begitu ya. Jadi yang lebih tepat adalah nunggu sampai lahiran anak, kalau memang dia hamil. Ini kan biasanya kasusnya hamil. Ya begitu. Lalu anak yang pertama itu, yang hasil hamil di luar nikah itu, apa hukum ini? Waladu zina. Anak hasil zina tidak dinisbatkan kepada bapaknya, dinisbatkan kepada ibunya saja. Anaknya misalnya laki-laki, namanya jangan Abdullah, bagus banget. Jangan Dimas atau Pak, kurang ajar dia, Pak. Hajar, Pak. Orang soleh gini antum tuduh. Namanya Marsudi, ya. Mirip-mirip lah, ya. Nah, bin Marsudi bin Marfuah. Ini kayak gitu. Harus kayak gitu, iya. Dalam Islam ya. Kalau di Indonesia enggak gitu. Nah, jadi anak walad itu ada 2 macam. Anak ada 2 macam. Pertama, anak secara biologis, kedua anak secara syar'i. Anak secara biologis, secara biologis memang asli dari air mani orang tuanya, air mani bapaknya. Ini anak secara biologis. Anak secara syar'i yaitu hasil dari jima' dalam pernikahan yang sahih. Paham ya? Atau katakanlah boleh nikah syubhat karena jahil. Ini anak yang secara syar'i sehingga dapat warisan, bisa mewarisi, dan seterusnya. Menjadi wali bisa. Oke? Maka ada 2 macam, yaitu anak secara konvensional dan anak secara syariah. Ya. Yang konvensional ini yang cuma secara biologis saja. Semua anak syariah itu juga biologis juga benar, tapi ada plus, yaitu syariah. Sehingga bisa menjadi wali, bapaknya menjadi wali, ternisbatkan namanya ke bapaknya juga. Ya. Dan juga apa? Warisan juga dapat. Ada pertanyaan enggak tadi? Hah? Ya udah sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukum zina ya Pak Ustadz? Ini berat banget ini ngejebak atau apa nih? Apa hukum zina Pak Ustadz? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jawab serius aja dah.
Kata Allah Ta'ala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian wala taqrabu zina, mendekati zina. Yang dilarang sekarang, jangan dekati zina. Tapi pertanyaan, yang dilarang sekarang paket. Yang dilarang mendekati zina atau zina yang dilarang? Yang dilarang di ayat ini mendekati zina atau zina yang dilarang? Dua-duanya. Jangan mendekati zina ini mantuk, yaitu yang ternutupkan zahir dari lafal, apa adanya artinya. Jangan zina, ini mafhum. Apa yang terpahami darinya? Paham gak ini? Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam dan istrinya, wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian deketin pohon ini. Yang dilarang di sini ngedeketinnya atau makan buahnya? Dua-duanya. Artinya kalau mantuknya yaitu ngedeketin aja haram. Mafhumnya, mafhum aulawi atau muwafaqah aulawinya, yaitu yang terawal lebih diunggulkan lagi. Dideketin aja haram, apalagi terjerumus di dalamnya lebih haram lagi. Faham di sini ya? Begitu itu itu. Innahu kana fahishah. Kata zina itu adalah fahishah. Walaupun dihiasi-hiasi tetap keji, buruk dan jalan terburuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya hukumnya mencukur jenggot dan memanjangkan celana di bawah mata kaki. Kedua, perbuatan ini menyelisihi hadis Nabi SAW. Itu pertama. Kedua, ada khilafiyah di masalah keduanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang lebih tepat adalah kedua-duanya haram. Mencukur jenggot, kata Nabi SAW, wa'ful liha. U'fu artinya let. Let artinya biarkan. Biarkan berarti perintah untuk mendiamkan, biarin jenggot. Ya. Biarin, jangan dicukur. Ya begitu maknanya. U'fu itu biarkan dia memanjang, biarin. Bagi yang punya jenggot. Ya. Apa hukumnya? Yang lebih tepat adalah wajib. Wajib dalam artian membiarkan. Punya jenggot wajib nggak? Tergantung orangnya. Kalau nggak ditakdirkan berjenggot, ya nggak wajib. Ya nggak? Tapi kalau misalnya dia punya bulu berjenggot, maka dia wajib untuk membiarkan jenggotnya apa adanya. Tapi Zat, kalau misalnya tumbuh jenggot anak kayak tusuk sate, ya udah tambahin aja daging di sini kalau gitu. Nggak ada masalah. Ya akhi, nggak ada masalah. Jenggot itu seperti gigi. Antum mau gigi tonggos, gigi lebih jenong daripada jidatnya, itu udah qadar Allah masya fa'ala, terima aja. Dan Rasulullah SAW senang dengan adanya jenggot. Bahkan Rasulullah SAW terbiasa menyisir. Jenggot disisir, ikhwan. Di antara sunnah Nabi, bawa sisir untuk jenggot. Menyisir jenggot, maaf. Kok bawanya terserah. Menyisir jenggot, sunnah Nabi SAW. Tapi yang jenggotnya ada kalau kayak Dimas mah. Antum bulu ini doang yang banyak. Disisir ini enggak. Malah dalam riwayat Abu Dawud, dimakruhkan nyisir rambut. Sering-sering dimakruhkan laki-laki nyisir rambut. Sering-sering makruh. Tapi nyisir jenggot sunnah, itu bedanya. Kita kebalik kadang-kadang. Rambut belah tengah, kayak anak tahun 90-an. Belah tengah. Iya. Belah tengah, ya. Kayak gini nih, belah tengah. Ya, gitu. Kayak gini belah tengah. Iya, belah tengah. Ya. Terus pakai kemeja kebesaran gitu. Udah. Lagi ngehits nih kata dia. Yalah, gaya banget. Ya. Disisir-sisir sampai lurus bergelombang di sini ya. Ada gelombang kayak gini nih. Ya gitu. Terus sampai pakai braille claim ya. Zaman dulu ya. Padahal pakai tanco juga bisa itu ya. Iya. Tapi kalau Rasulullah jenggotnya dia ada. Jenggotnya rapihin. Iya. Kalau memang terasa kayak tusuk sate, ya udah disisirin aja. Insya Allah nggak kayak tusuk sate lagi, insya Allah. Kenapa jenggot kayak tusuk sate? Karena dikerok.
Makanya dikerok jadinya tang, sini sono, sini kemari ke utara, dia ke barat, nanti ke selatan. Udahlah. Oh, udah kata Nabi apa? Wa'ful liha. Udah. Fa inna khairul hadits kitabullah wa khairul huda huda Nabi Muhammad SAW. Sebaik petunjuk Nabi, kelas. Tapi batasan jenggotnya mana? Batasan jenggot adalah apa yang tumbuh di wajah di sini sampai sini. Adapun di sini ini kumis. Ini masuk ke dalam syarib namanya. Nah, syarib justru sebaliknya. Dianjurkan untuk qassus syarib di antara sunan fitrah qassus syarib. Nah, ulama berselisih pendapat, apakah qas itu boleh dengan gunting saja atau boleh dengan kerok? Sebagian ulama membolehkan kerok, karena kerok. Namun yang lebih ke sunnah, walaupun boleh kerok, memendekkan ini dengan kerok, lebih ke sunnah adalah mencukupkan dengan kalau misalnya dia gombrong lebat ininya di bagian atas batasan bibir atas nih. Nah, gitu. Cukup. Itu yang lebih tepat lagi ke sunnah itu. Ya. Adapun ini namanya fanqolah. Fanqolah atau namanya nih bawah ini boleh dicukur. Yang lebih tepat ini boleh dicukur ini. Ini bukan lehyah. Di bawah bibir bawah bukan lehyah. Oke? Ini. Jadi boleh dicukur. Adapun ini udah sampai sini dagu, ini lehyah masuknya. Oke, kemudian memanjangkan kain ke bawah mata kaki, apa hukumnya? Haram. Ya, ada khilaf di antara ulama, betul. Tetapi apa arti khilaf kalau sudah jelas bagi antum hadis Nabi SAW? Di antara hadis Nabi SAW, "Thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 pihak yang tidak Allah ajak bicara nanti di hari kiamat. Tidak ajak bicara baik-baik. Tidak wala yanzur ilaihim, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat azab yang pedih. Ini dosa besar. Di antaranya al-musbilu izarahu, orang yang melakukan isbal dari kainnya. Izar itu enggak mesti sarung, pokoknya kain, mau jubah dia. Laki-laki tapinya melebihi mata kaki. Kalau ngepas mata kaki enggak masalah. Melebihi itu yang bermasalah. Adapun kalau misalnya memakruhkannya dengan alasan Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu karena beliau selalu turun kainnya, maka dimaklumi oleh Nabi. Berarti Abu Bakar tidak ada unsur kesengajaan dari awal, memang punya celana yang gombrong ke bawah, enggak, melainkan memang suka turun. Kalau misalnya dengan alasan dari Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ketemu seorang tabi'in yang isbal, kata beliau, irfa', angkat, kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud di bawah mata kaki ternyata celananya. Wa anta kadzalik ya Ibn Mas'ud, kata orang tersebut. Kata Ibnu Mas'ud, amma ana fa anal imam. Adapun saya ini imam dan saya punya betis yang kecil yang kalau misalnya dilihat oleh orang makmum di belakang, mereka akan menertawai saya. Paham enggak maksudnya? Abdul Mas'ud yang betisnya itu ketika tersingkap pas Abdul Mas'ud naik pohon atau apa, kemudian mengangkat sesuatu atau mengambil sesuatu disuruh Rasulullah, kan angin gitu kan, kesingkap bagian betisnya, kan pakaian dulu kan gombrong-gombrong, kesingkap betisnya kelihatan kecil dan pada ketawa sahabat. Jadi dengan sebab itu beliau akhirnya mencegah madarat yang lebih besar, dan beliau imam. Iya, maka kalau kelihatan betisnya itu tipis banget, gagal fokus nanti makmumnya, maka beliau ada uzur di masalah ini. Tapi uzur beliau ini tidak terdapat pada kita semua. Siapa sekarang betis antum lah? Betis antum betis singkong semua. Iya, bentuknya udah kayak singkong gede gitu. Iya, atau kayak talas Bogor. Udah kayak gitu, itu nggak ada. Kalau kecil, tipis, kayak sapu lidi itu baru antum tutup nggak apa-apa sampai bawah, karena uzurnya sama, ilatnya sama. Begitu, nggak bisa kita. Jangan jadikan beberapa patokan dari ijtihad sebagian sahabat yang ilatnya beda dengan kita. Contoh dalam masalah jenggot, pakai hadis Ibnu Umar atau pakai perbuatan Abdullah bin Umar yang berijtihad waktu beliau haji,
Maka kan dianjurkan untuk apa? Tahallul, bukan dianjurkan, wajib tahallul, tapi tata cara tahallul cukur rambut. Beliau menyangka bahwasanya di antara bentuk tahallul yaitu mencukur jenggot. Akhirnya beliau mencukur gini. Ini digenggam, kan masih ada nih. Sini dicukur. Seret. Sebagian dari kita menyatakan, tuh lihat Abdullah bin Umar aja cukur jenggot. Kita jawab, pertama ini ijtihad beliau. Ijtihad pribadi, buktinya tidak diikuti oleh sahabat lain. Kedua, ijtihad beliau ini tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW. Itu yang kedua, itu udah cukup. Ketiga, oke lah, kalaupun itu benar perbuatan sahih sesuai sunnah, anggap itu benar. Beliau kayak gini. Dan yang dicukur mana? Bawahnya tok, sini tok. Lah yang antum lakukan, sini. Lah antum yang ngawur. Gitu loh. Apa dikerok kemudian sampai nggak terbedakan mana yang laki mana yang perempuan. Kayak gitu ikhwan. Ya. Ala kulli hal. Seperti itu. Ini nggak apa-apa Pak Andi. Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ane mau tanya, boleh nggak menikah sama janda anak 4? Ini boleh. Boleh kalau antum kuat, nggak apa-apa. Tapi masalahnya tanpa wali. Kan udah Ane bilang tadi. Nikahi janda, mau anaknya berapa, mau anaknya segaban, segibun, dan berapa banyak pokoknya. Harus pakai wali. Kalau nggak ada bapaknya, atau bapaknya kafir, atau bapaknya udah wafat, atau bapaknya majnun, nggak sadarkan diri, ya udah kakeknya nggak ada, ya udah anaknya, kalau anaknya sudah balik, boleh. Anaknya 4 nih, kayak anak 4 gede-gede nih, ya itu janda anak 4, anaknya 4, bontot 20 tahun usianya, antum bukan nama janda. Ini sama Mbode ini, antum nyari warisan nih kayak ini. Iya. Al-muhim boleh, tapi harus pakai wali. Walinya boleh anak, kalau anaknya sudah balik, sudah paham. Boleh. Iya, tapi kok gitu ya? Apa nggak ada? Ya, mungkin dia mau jihad, nggak masalah dia mau jihad daripada saya nafkahi tanpa ada feedback, ya kan? Ya kan? Iya nggak, bener nggak? Iya bro. Iya. Antum sampai nafkahi anak orang, antum nggak ada, ya feedbacknya di akhirat betul. Tapi ya, ayolah cari dunia lah, ya kan? Ada feedbacknya gitu kan? Iya, jadi nggak cuman seret, ya hanya memberi tak balas, tak harap apa? Kembali. Itu ibu-ibu, antum laki-laki jangan kayak gitu. Memberi ada feedbacknya, gitu. Iya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Anda mau tanya, untuk pemula ilmu apa yang Anda harus pelajari pertama kali? Yang paling pertama akidah dari dasar. Akidah tentang Allah, tentang rukun iman, dan kemudian pelajari tentang sholat dari dasar, dari wudunya, dari cara bersucinya, dan juga dasar-dasar sholat. Itu yang wajib. Dalami itu semua. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang bersifat momentum, seperti zakat. Kalau antum pedagang, zakat pas di bulan Ramadan menjelang bulan Syawal, kemudian puasa Ramadan, itu wajib antum fahami ilmunya. Atau antum mau umrah, wajib kemudian sebelumnya belajar tentang umrah dan juga haji dan seterusnya. Jadi ada kewajiban 2, kewajiban paten untuk semuanya manusia muslim, dan kedua, yang pertama ini kewajiban dalam seluruh kondisi. Yang kedua, kewajiban kondisional. Ya seperti puasa Ramadan harus tahu ilmunya dulu. Mau haji, mau dagang harus tahu ilmunya dulu. Seperti itu. Ya, Anda cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.